Assalamualaikum, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, maaf ya, saya kalau di WA takutnya lama, jadi mendingan langsung aja biar interaktif. Gimana kabarnya? Baik? Nggih, baik Pak. Mohon Ah, maaf lagi, gitu. oh nggak apa-apa. Lagi di mana ini? Di kos Di kosan di di Surabaya. Surabaya. Nggih. Surabaya. Oke, baik, baik. Oke, apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, untuk yang setelah saya konsultasi dengan Bapak waktu itu tuh belum saya konsultasikan lagi ke dosen saya karena kan Oke, harus offline, terus saya ya, belum sempat ke sana. Nah oke. itu saya coba cari referensi lainnya itu kayak penelitian sebelumnya itu eh, nggak pakai angket gitu loh Pak. Pakainya itu kan saya tentang pendidikan orang tua. Nah pakainya itu kayak dokumentasi seperti itu. Nah ini kayaknya baru pertama kali pakai angket. Jadi saya apa ya, takut apa salah gitu loh Pak. Oke. Jadi yang sebelumnya pakai data yang sudah ada saja di sekolah Iya, gitu. iya Ada sebelumnya pendidikan orang tuanya gitu ya. iya pakai swab Oke, gitu. oke. Nah, sekarang pakai angket artinya akan dibuat kuesioner kan? Betul nggak? Iya, Oke. Nah, ini jadi kalau kalau memang data yang diperlukannya ada di sekolah sih tidak masalah, berarti ngambil data yang ada di sekolah. Seperti data orang tua, kemudian data prestasi pakai anaknya. kuesioner. Nah, data prestasi anaknya kan? Betul nggak? Halo, Mbak. Sorry. Iya benar Pak. Kita balik lagi. Kan judulnya itu tentang apa? Sorry. Tentang pengaruh pendidikan orang tua terhadap hasil belajar. Oke, nah berarti kalau begitu pendidikan orang tua itu sebenarnya ada sebagian besar pasti ada datanya di sekolah kan ya? Iya, sebagian besar Oke, nih. oke. Tapi ada beberapa yang memang tidak ditemukan datanya. Eh yang didata itu baru sebagian, ya sebagian lagi belum didata. Oke, berarti tinggal hanya yang belum lengkap saja berarti yang harus dicari ya. Iya, Oke, iya Pak. yang kedua prestasi belajar anaknya itu kan ada di sekolah ya. Iya, proses hasil belajar ya Pak. Itu kan hanya satu mata pelajaran aja kan yang akan dilihat ya. Di mata pelajaran matematika. Matematik aja kan? Oke, satu. Nah, Ya. kalau prestasi matematik ada di sekolah semua berarti kan? Iya Pak, ada di sekolah. Nah, berarti kalau begitu teknis pengumpulan datanya berarti kan atau masih ada data lain yang akan digali? Tidak hanya dua itu. Sebenarnya saya sebelumnya itu ikut konsultasi online juga, cuman Hmm, nggak terlalu dijelaskan gitu loh Pak. Nah Oke. beliau nyarannya untuk Ah, ya udah ambil data yang ada pakai X waktu seperti itu. Nah Oke, saya takutnya terlalu sederhana gitu Pak. betul, Jadi betul, saya betul. coba mencari kayak teori terus saya bedah jadi Oke, yang sudah ditemukan apa teori apa tentang apa saja? angket Hmm, Yang ini hubungan antara apa? teorinya itu pendidikan orang tua itu nanti mempengaruhi terhadap seperti bimbingan belajar, kemudian Oke. motivasi anaknya, kemudian pengawasan orang tua dalam belajar Nah, sama fasilitas. nah, kalau begitu berarti ada mau digali nggak tadi bimbingan belajar, fasilitas, mau ditanyakan nggak? Iya, rencananya mau digali lagi. Good. Kalau begitu berarti memang akan lebih kaya ya. Jadi selain nanti nilai-nilai mata pelajaran matematik yang ada di sekolah, berarti kan ada informasi lain yang akan atau ingin digali sebagai informasi yang akan memperkaya penelitian kan. Iya, Jadi Pak. kan ada fasilitas belajar, ada motif atau pemberian motivasi kali lah Motivasi. dari orang tua ya, atau juga Iya. mungkin apa gaya belajarnya atau apa, atau apalagi tadi disebutannya. Bimbingan belajar. Bimbingan Bimbingan belajar, belajar. bagaimana mereka membimbingnya ya. Nah, Iya. misalnya gini, bimbingan belajar, nanti yang akan ditanyakan hal apa saja. Ada beberapa turunan lagi ataupun item pertanyaan lain. Pertanyaan seperti itu, Pak. Turunannya itu kayak keikutsertaan orang tua dalam proses pembelajaran Oke, itu. Soalnya membimbing belajar itu kan macam-macam nih, Mbak Batria. Mungkin Iya. saja waktunya gitu ya. Oh, nih. Atau misalnya siapa aja yang membimbing, apakah orang tuanya itu bersama pasangannya, artinya kalau ibunya, apakah bapaknya ikut membimbing atau tidak. Nah, Oh, nanti sorry, yang digali itu pendidikannya baik ayah dan ibunya atau gimana? iya, Pak. Dua-duanya, ayah Oke, ibu. berarti eksklusinya adalah orang yang single parent nggak masuk ya?
Iya, nggak masuk. Oke, baik kalau begitu. Nah, nanti baik pendidikan ayah, pendidikan ibu akan ditanya kan. Iya, Nah, dalam proses bimbingan atau membimbing belajar juga kan nanti akan ada beberapa hal yang bisa digali di sana. Apakah kedua-duanya ikut membimbing, ya kan? iya, Apakah ibunya saja, apakah ayahnya saja, kan juga itu yang bisa digali. Kemudian waktu bimbingannya kapan juga kan bisa. Apakah setiap saat, apakah misalnya di malam hari saja sebelum tidur atau di pagi hari kan bisa kelihatan juga. iya. Nah, maksud saya hal-hal seperti tadi bimbingan sendiri itu bisa bisa ada beberapa item pertanyaan lagi. Kemudian kayak fasilitas juga kan macam-macam nanti, betul nggak? Ini berarti Nah, dibedah satu-satu nih, betul, Pak. betul. Nah, yang mudah adalah Mbak Tria nanti cari referensi ataupun penelitian sebelumnya yang terkait bagaimana mengukur pola bimbingan orang tua. Ya, nanti kan banyak kayak tadi lah. Apakah ayahnya saja, apakah ibunya saja, apakah kedua-duanya ikut membimbing atau tidak. Selain di rumah belajar, apakah ikut bimbingan belajar di luar ataupun misalnya ada guru lesnya atau tidak, kan bisa kelihatan tuh macam-macam Hmm, kan. Nah, itu semua dilihat aja nanti yang termasuk pola ataupun dalam cakupan bimbingan belajar itu pertanyaan apa saja. Di internet banyak lah itu di googling. Kemudian iya. juga fasilitas. Fasilitas itu apa saja? Nah, jadi nanti gini Mbak, Hmm, jadi memang yang bisa digali nanti selain hubungan antara katakanlah pendidikan orang tua dengan prestasi matematik anak gitu ya, pasti asumsinya kan harusnya bahwa semakin tinggi pendidikan orang iya. tua, maka nilai prestasi matematiknya harusnya lebih bagus kan begitu. Iya, Pak. Betul nggak? Nah, terus nanti juga akan bisa dilihat dari sisi apa? Dari sisi tadi variabel-variabel yang tambahan digali itu, pola bimbingannya seperti apa, kemudian fasilitasnya seperti apa, itu kan juga bisa digali. Nah, yang tiga tadi yang disebutkan oleh Mbak Tria itu, cari aja referensinya yang terkait dengan fasilitas belajar itu apa saja. Nah, itu satu ya. Jadi dari dimensi tadi diturunkan kepada item-item Hmm, pertanyaan. Nah, selanjutnya bagaimana mengukurnya? Nah, mengukurnya kan bisa macam-macam tuh, Mbak. Bisa ya dan tidak gitu kan. iya, iya, Bisa juga sangat tidak setuju, netral, setuju atau sangat setuju kan. Atau pakai Likert juga bisa. iya. Nah, gunanya buat apa? Jadi gini, kalau misalnya tadi pola bimbingan kita ukur dengan Likert, nanti kan dari beberapa item pertanyaan tadi, kita bisa scoring nantinya. Nah, kalau bisa scoring nanti akan keluar nilai gitu. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya ke nanti analisis data. Hmm, Nah, kalau misalnya datanya gini, datanya apakah ibu atau pendidikan tadi ya, pendidikan ayah misalnya, SD, SMP, SMA dan seterusnya kan. Nah, terus dikaitkan dengan prestasi belajar anak matematiknya. iya, Apa prestasinya jelek misalnya ya, cukup, kemudian bagus atau istimewa gitu kan. Nah, kalau ingin melihat hubungan antara pendidikan ayah dengan iya. nilai matematik, itu kan harus pakai tabel kalau seperti itu. Atau larinya ke non parametrik biasanya istilahnya salah satu pilihannya. Artinya Hmm, variabel pendidikan orang tua akan dikaitkan dengan prestasi anak. Karena Pak, kenapa ini pakai tabulasi silang? Karena datanya adalah data ordinal dengan ordinal. Skalanya ya, skalanya. Nah, iya, skala itu skala ordinal. Tetapi kalau nanti nilai matematik kan bisa 0 sampai 100 tuh. Tuh iya, nggak? Nah, itu kan betul. skalanya itu interval. Ya. Kemudian, Iya, iya. bagaimana kalau kita hubungkan dengan tadi, kalau dengan pendidikan ayah pasti nggak bisa dengan, pernah dengar namanya koefisien korelasi kan? Iya, iya. Nah, kalau koefisien korelasi itu kan minimal skalanya interval. Iya, interval. Nah, jadi kalau kalau data tadi nilai matematik interval, kemudian tadi misalnya aspek pola bimbingan belajar di rumah. Nah, itu kalau ada beberapa item, kemudian ada nilai diukur dengan Likert gitu ya. Misalnya yang jawab di pertanyaan satu, yang jawab sangat tidak setuju dikasih skor 1 gitu kan. Terus 2, 3 sampai sangat setuju dikasih skor 5. Nah, Itu baru item satu pertanyaan yang pertama. Kemudian item pertanyaan yang kedua untuk bimbingan ini pertanyaan apa? Misalnya kan di skor lagi. Nah, ini kan ada beberapa tuh. Jadi kalau ada 5 pertanyaan di bawah
bimbingan atau pola bimbingan belajar di rumah itu berarti kalau nanti dijumlahkan atau dirata-ratakan akan menjadi suatu nilai kan. Nah, nilai yang kita peroleh ini itu sudah atau tidak kita akan mengikuti madhab yang mengatakan bahwa ini sudah interval. Nah, jadi ketika nilai untuk pola scoring untuk pembimbingan belajar ini sudah interval, nilai mata pelajarannya interval, bisa kita pakai koefisien korelasi, lebih mudah menghitungnya dibandingkan dengan tabulasi silang tadi. Nah, sama kedua-duanya juga adalah mengukur hubungan. Hanya nanti akan lebih mudah lagi kalau sudah di scoring begitu, yang 3 variabel tadi bisa sekaligus kita buat kepada model persamaan. Model persamaan yang akan melibatkan katakanlah nilai mata pelajaran ini sebagai variabel bebasnya, variabel tak bebasnya, atau dependent variable, atau disimbolkan Y biasanya. Nah, yang 3 ini jadi X1, X2, X3 gitu. Kalau memang sama seperti itu. Tapi kan kalau saya lihat nanti tambahan variabel ini kan hanya sebagai tambahan informasi ya. Karena yang ingin diketahui pada intinya adalah apakah memang ada hubungan antara nilai rata-rata atau nilai matematik anak dengan pendidikan orang tuanya. Kan gitu ya? Iya. Nah, jadi gitu. Oke, jadi balik lagi ke poin tadi. Kalau memang ingin menggali informasi-informasi tambahan yang 3 tadi, berarti memang harus pakai kuesioner atau pakai angket. Karena apa? Pasti tidak ada di sekolah. Nah, jadi yang kita gali, misalnya, kenapa misalnya tadi 3 dimensi tadi akan digali dengan Likert, karena itu kan lebih bersifat ide, pendapat, atau persepsi dari orang tua. Itu beda kan kalau data mengenai nilai matematik itu sudah fix kan, bukan artinya bukan lagi persepsi, jadi tidak akan ada perbedaan di antara terhadap nilai yang diperoleh ini. Pendidikan orang tua pun sama, itu berarti kan sudah fix lah. Jadi kalau mengatakan pendidikannya lulusan S1 berarti orang sudah mengerti S1 seperti apa gitu ya, jadi nggak usah lagi diingat. Nah, tetapi kalau ukur yang tadi kita kan nggak tahu tuh apakah misalnya orang tua memandang bahwa mereka sudah cukup memberikan bimbingan kepada anaknya, itu kan persepsi. Nah, jadi kalau ada 3 tambahan variabel tadi, ada fasilitas, ada pola bimbingan, katakanlah ya, atau dukungan yang lain, berarti memang itu harus pakai angket atau kuesioner gitu Mbak. Hanya gini, nanti kuesioner itu berarti kan harus dibagikan kepada orang tua dan harus diberikan penjelasan agar mereka mengerti, mengisi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan begitu. Nah, sekarang gini, pertanyaan salah. Yang masih menjadi pemikiran Mbak Tria apa? Itu Pak, apa kayak susunannya itu loh Pak, nanti kalau di tahap kayak analisisnya itu nanti bagaimana, itu saya masih belum begitu paham. Baik, gini, jadi sekarang pastikan dulu data apa yang ingin digali. Ya, misalnya tadi ya pekerjaan orang tua, katakanlah pendidikan orang tua, kan ya, ada beberapa kan. Terus nanti ada data apa lagi sih yang diperlukan, misalnya yang terkait dengan orang tua yang kira-kira akan membantu menganalisis, apakah akan ditanyakan juga masalah income ataupun pengeluaran per bulan keluarga, berarti kan itu sebagai indikator untuk kondisi ekonominya ya. Itu juga bisa ditanyakan. Kemudian setelah itu berarti data apa lagi tadi ya, misalnya pola bimbingan gitu ya, dengan beberapa pertanyaan di bawahnya. Jadi fasilitas boleh ditanyakan, boleh, tapi jangan satu ya. Jadi fasilitas itu boleh ditanya jenisnya, boleh ditanya misalnya apakah orang tua merasa sudah memberikan fasilitas cukup bagi anaknya. Nah, supaya mudah untuk analisis pertanyaan-pertanyaan di setiap dimensi tadi, katakanlah fasilitas, harusnya dengan teknik scaling yang sama. Jadi kalau mau liket semua. Itu walaupun nanti akan ada ditambahkan misalnya mungkin nggak jumlah ya, yaitu misalnya apakah misalnya orang tua merasa cukup memberikan fasilitas belajar anak gitu ya, misalnya dari sisi apa, dari sisi ruangannya, dari sisi tempatnya, dari sisi buku-buku pendukungnya, kan gitu ya. Misalnya laptop atau apalah gitu kan, atau misalnya gadget untuk akses internet dan sebagainya. Jadi Mbak Tia nanti susun aja dulu. Nah, hanya kata kunci dari saya sekali lagi bahwa ketika dimensi itu diturunkan kepada beberapa pertanyaan, nanti kita ukur dengan scaling yang sama. Jadi kalau liket semua. Biar apa? Biar nanti untuk satu dimensi itu mudah kita resumekan atau kita jumlahkan seperti itulah. Nah, jadi kalau nanti misalnya
nanti kan untuk dimensi dimensi fasilitas misalnya, nanti kan ada nilai akhirnya kan, ada skor akhirnya berapa. Kemudian untuk pola bimbingan ada skor akhirnya berapa gitu kan. Nah, kalau memang kita sudah memiliki data seperti itu, maka ingat bahwa untuk hubungannya berarti tergantung skala pengukuran dari data yang kita miliki. Makanya tadi saya bilang kalau nilai matematik itu skala pengukurannya adalah interval, maka dimensi-dimensi yang 3 tadi pun interval, berarti kita pakai bisa ukuran hubungannya berupa koefisien korelasi. Ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata data pendidikan orang tua itu ordinal, akan dihubungkan dengan mata atau nilai mata pelajaran matematik. Ya, berarti kan yang satu ordinal, yang satu interval. Supaya lebih mudah lagi, ya kita rubahlah yang interval ini kepada dalam bentuk ordinal atau kita klasifikasikan. Misalnya nilai matematiknya antara 0 sampai 30, misalnya 30 sampai 60, di atas 60 gitu ya. Atau kita klasifikasikan nilai mata pelajaran matematiknya itu kepada ukuran misalnya rendah, menengah, tinggi kan gitu. Nah, kalau ini berarti kan sudah ordinal nih, sudah kita rubah ke ordinal. Ordinal dengan ordinal kita bisa sajikan, bisa kita analisis hubungannya dengan menggunakan tabulasi silang. Nah, sekarang berarti bukan mempergunakan koefisien korelasi, tetapi kita pergunakan apa yang disebut dengan koefisien kontingensi. Jadi kan ada tuh, kebayang kan, misalnya di atas nilai ataupun pendidikan ayah gitu ya. Di ke kolomnya ataupun di barisnya ada nilai matematik yang tadi rendah, sedang, tinggi gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita kita buat analisis hubungannya dengan menggunakan koefisien kontingensi. Nah, jadi gini, memang sih kebingungan itu akan kita bisa kita selesaikan atau bisa kita permudah dengan memastikan dulu bahwa data-data yang akan kita gali ini memiliki skala pengukuran apa. Gitu. Kan kalau jenis kelamin jelas lah skala pengukurannya itu adalah nominal kan misalnya. Ya, seperti itu. Itu kita nanti akan kita hubungkan. Nah, jadi kalau terkait dengan itu berarti gini aja Mbak Tria sekarang step by step tulis aja dulu apa yang ingin digali. Ya, data apa yang akan ditanyakan misalnya. Nah, kemudian yang tadi, nah setelah data apa yang ditanyakan, baik dari data sosiodemografinya misalnya, atau nanti dari sisi itu tadi data pribadinya lah gitu ya, usia juga mungkin bisa ditanyakan. Pokoknya ya itu semua ditulis. Nah, nanti kita akan lihat juga 3 dimensi tambahan tadi juga akan kita gali. Nanti juga terakhir di sekolah itu ada nilai mata pelajaran matematiknya. Nah, mengenai ukuran hubungan apa yang cocok ya tergantung nanti ukuran atau skala pengukurannya. Itu kalau dia datanya termasuk kepada skala pengukuran metrik, berarti kita bisa menggunakan itu tadi koefisien korelasi. Jadi inilah untuk hubungan itu ya paling misalnya ya tidak akan jauh dengan analisis regresi korelasi lah. Apalagi kalau misalnya nanti mau mencari hubungannya. Tapi kalau hanya untuk sekedar hubungan saja tanpa membuat model hubungan, berarti dengan koefisien korelasi aja cukup. Nah, saya pikir sih nanti hanya ada 2 besar aja Mbak Tria. Kalau nggak pakai koefisien korelasi, paling koefisien kontingensi. Bedanya di mana? Kalau kontingensi datanya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya, seperti apa? Seperti pendidikan ayah dengan dengan nilai atau klasifikasi nilai matematik tadi. Nah, hanya mungkin kalau pendidikan itu tidak bisa disatukan ya antara ayah dan ibu karena tidak bisa dirata-ratakan. Jadi nanti pendidikan ibu sendiri, pendidikan ayah sendiri gitu. Balik. Nah, untuk yang keduanya, untuk yang tadi misalnya bimbingan belajar dari orang tua, kemudian fasilitas, kalau kita nanti asumsikanlah dapat datanya adalah data interval, berarti kita pakai koefisien korelasi yang simbolnya R, masih ingat? R. Itu kan memang saya rencananya kan pakai skala Likert tadi kan Pak, yang pertanyaan dia pakai skala Likert. Nah, berarti nanti itu jadinya ke koefisien korelasi itu ya Pak? Iya, betul. Interval.
Betul, betul, interval. Hanya mungkin nanti di pembahasan alatnya bisa dua. Ada yang koefisien korelasi yang R sama dengan N kali sigma X, Y dikurangi sigma X kali sigma Y, dan seterusnya ya. Dibagi akar. Nah, dibagi akar N kali sigma Y kuadrat dengan sigma Y dikuadratkan kali N kali sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Yang itu rumusnya. Ya. Kita pakai rho Pearson berarti kan. Yang rumusnya R itu ya. Nah, yang satu lagi tetap kalau memang mau menggali hubungan antara pendidikan orang tua dengan hasil belajar, berarti itu tidak bisa pakai koefisien korelasi. Berarti juga harus dibahas bahwa untuk datanya yang berbentuk ordinal ataupun nominal tadi pakai koefisien kontingensi. Tapi nggak masalah, dua-duanya bisa menunjukkan hubungan kok. Ya, jadi kalau kita belajar atau berbicara di statistika, semua variabel itu bisa dihubungkan. Walaupun dia hanya sebatas misalnya nominal dengan nominal. Apa nominal dengan nominal? Misalnya nominal itu jenis kelamin. Satu lagi asal daerah. Apakah bisa nggak dianalisis hubungan antara jenis kelamin dengan asal daerah? Bisa kalau di statistika. Hanya sekali lagi, berarti kita harus mencari alat yang bisa menganalisis hubungan itu secara tepat. Kalau nominal dengan nominal, berarti larinya apa? Larinya yaitu tadi, pertama kita tabulasi silang, maka kita akan peroleh namanya koefisien kontingensi tadi. Ya, kan kalau nominal dengan nominal berarti kan datanya kita bagi-bagi tadi ya, artinya tidak bisa tapi harus karena diklasifikasikan maka dia bisa disajikan ke dalam tabel. Sedangkan data-data yang interval maupun ataupun rasio kan nggak bisa dibuat dalam tabel karena apa? Datanya kontinu, tidak putus-putus gitu. Jadi kalau data metrik atau data nominal ordinal kan terputus-putus ya, atau diklasifikasikan 1, 2, 3 laki-laki, perempuan kan gitu, rendah, sedang, tinggi kan. Nah, jadi sekarang nggak usah bingung-bingung, pokoknya satu berarti ya, satu sekarang identifikasi dulu aja data apa yang akan digali. Nah, setelah itu nanti plototin satu-satu. Kalau saya menggali data ini, kemudian kalau kita buat label dalam bentuk angka, maka angkanya berskala pengukuran apa? Itu bisa. Tadi ya, misalnya jenis kelamin 1 dan 2. 1 dan 2 ini adalah skala nominal. Pendidikan, yang tidak sekolah, lulus SD, lulus SMP, dan seterusnya. Kita pakai kode 1, 2, 3, 4. Maka sekarang 1, 2, 3, 4, skala pengukurannya adalah ordinal. Karena apa? Sudah ada urutan nilai ataupun ada urutan kualitas di sana. Kemudian kalau kita gali tadi misalnya nilai matematik. Nilai matematik apa sih skala pengukurannya? Oh, ini adalah interval. Itu ya, interval rasio. Tapi tolong dibedakan ya, interval dalam pengertian skala pengukuran dengan interval dengan pengertian kelas interval. Beda ya. Dan kalau dalam skala pengukuran, interval itu adalah angka-angka yang memiliki nilai 0 yang titik 0-nya tidak absolut ataupun relatif. Sedangkan kalau interval dalam kelas interval kan misalnya nilai 0 sampai 20 di kelas interval pertama. Di atas 20 sampai 40 kelas interval kedua dan seterusnya. Nah, itu adalah pengertian interval dalam tabel distribusi frekuensi atau kelas interval. Nah, jadi yang kelas pertama itu yang rendah biasanya di kode apa? Kode 1. Kalau yang menengah kasih kode 2 misalnya. Kode yang tinggi kasih 3. Nah, 1, 2, 3 skala pengukurannya adalah ordinal gitu. Ya, jadi supaya tidak tertukar lah ya. Tapi jangan pusing-pusing ke sana dulu lah. Sekarang mah Mbak Tria itu tadi ya. Jadi ditulis aja sekarang data apa yang dikumpulkan, kemudian perkirakan skala pengukuran apa yang akan dihasilkan dari pengukuran itu. Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan analisis atau teknik analisis apa yang bisa dipakai. Jadi kata lain tadi, kalau datanya adalah jenis kelamin, ingin dihubungkan dengan pendidikan, kan nggak mungkin pakai koefisien korelasi, nggak bisa. Ya, karena minimal harus berskala interval. Begitu. Oke. Nah, jadi dengan dosen pembimbing belum mulai. Belum, Pak. Tapi kalau dosen pembimbing saya itu kayak disuruh nyari-nyari sendiri gitu loh, Pak. Nggak apa-apa, berarti kita diberi ruang yang cukup untuk berkreasi kalau begitu. Nah, Mbak tinggal nyari aja di jurnal, di googling banyak lah ya.
Biasanya kalau jurnal bahasa Inggris banyak kok, ya. Jadi dibaca aja dari sana. Faktor misalnya ya kalau ingin tahu apakah di luar ataupun ada penelitian sebelumnya yang mengaitkan tentang prestasi belajar gitu ya dengan pendidikan orang tua, pasti akan banyak keluar. Ya, bisa jadi kan tidak matematik saja nanti yang keluar. Mungkin ada fisika gitu ya dengan tingkat pendidikan orang tua itu banyak pastilah. Jadi di googling itu saja. Terus yang kedua tadi untuk item-item pertanyaan terkait dengan data ataupun skala pengukurannya apa atau jenis datanya apa, maka kita harus memilih alat analisis untuk menghubungkan variabel-variabel yang kita teliti itu ya. Jadi intinya gini, jangan khawatir data apapun yang dimiliki atau yang diambil pasti bisa dihubungkan. Hanya masalahnya nanti tinggal memilih alat analisis apa yang dapat digunakan yang cocok dengan data yang kita miliki. Ya, jadi sekali lagi meskipun datanya nominal dengan nominal gitu ya, bisa kita hubungkan. Nominal dengan ordinal bisa kita hubungkan. Hanya PR kita nanti adalah memilih data atau memilih alat analisis yang cocok dengan data yang kita miliki. Nah, saya pikir gini, sekarang berarti PR Mbak Tria adalah cari referensi tadi ya, terkait dengan dimensi-dimensi tambahan yang akan digali tadi tentang fasilitas, tentang pembimbingan orang tua dan sebagainya. Kemudian juga nanti data-data sosiodemografi apa yang akan digali. Contoh misalnya pendapatan orang tua, kan bisa ditanya rupiah atau bisanya nanti ditanya misalnya berapa penghasilan keluarga, kan bisa ditanya berapa rupiah kan, atau juga bisa misalnya pilihan satu apabila penghasilannya kurang dari 2 juta. Kemudian pilihan kedua lebih dari 2 juta tetapi kurang dari 5 juta. Dan seterusnya kan bisa tuh. Nah, kalau penggalian seperti dua cara tadi kan beda hasilnya. Kalau pakai rupiah berarti kan rasio. Kalau pakai kelas-kelas tadi berarti kan ordinal gitu. Mana yang lebih akan kita pilih, yaitu nanti dipikirkan aja juga karena apa? Kadang-kadang kalau misalnya gini, ada pertimbangan-pertimbangan harus kita consider supaya apa? Kita mendapatkan datanya dengan sesuai yang kita inginkan. Kalau orang ditanya penghasilan dengan jumlah rupiah, relatif orang itu biasanya enggan untuk menjawab. Tapi kalau dengan kelas interval misalnya di antara di bawah 2 juta, 2 juta sampai 5 juta, di atas 5 juta itu pasti akan menjawab. Gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Apalagi Mbak? Itu kan tadi kan mengenai pendidikan orang tua itu kan mempengaruhi pengetahuan terus jadi diklasifikasi jadi 4 jenis tadi kan Pak? Oke, iya, boleh. Nah itu setelah ada 4 jenis, 4 indikator tadi perlu tanya pendidikan skala kayak SMA, SD gitu? Perlu, masih kan berbeda. Kan berbeda antara pola pembimbingan, kan lain-lain hal ceritanya. Kan bisa jadi misalnya ya, meskipun pendidikannya lulusan SMP, tetapi pola bimbingannya kan misalnya sama dengan yang S1. Kan ada variasi juga di sana. Jadi antara pendidikan orang tua tadi, ayah maupun ibu, berbeda dengan masalah pembimbingan tadi. Kan berbeda dengan masalah fasilitas gitu ya. Kan orang tua S1 juga ada yang mungkin menyediakan meja, ada menyediakan laptop. Tapi sisi lain keluarga mungkin ada yang nggak memberikan laptop. Tapi ada juga yang mungkin yang lulusan SD atau tidak sekolah bahkan, tapi orang tuanya ngerti. Ya, mereka menyiapkan tempat belajar sebaik-baiknya. Ada kan seperti itu. Gitu. Berarti pendidikan orang tua itu gak menyangkut, belum tentu empatnya itu termasuk. Ya jadi gini, jadi dengan tambahan jadi gini, apa yang diukur dengan hal tambahan tadi, fasilitas, pembimbingan, apalagi? Sebentar Pak, bimbingan, fasilitas, motivasi, sama satunya pengawasan. Ya, itu kan hal yang berbeda. Maksudnya gini, fasilitas yang diberikan oleh orang tua itu nanti akan kita lihat justru polanya. Apakah memang ada kecenderungan kalau orang tuanya pendidikan lebih tinggi memberikan fasilitas lebih lengkap? Ada, kan bisa. Tapi kalau misalnya datanya juga misalnya orang yang pendidikannya S1 memberikan fasilitasnya skornya 8. Kemudian yang tidak sekolah pun 8. Berarti kan apa?
nanti pola yang terjadi antara pendidikan orang tua dengan fasilitas itu tidak ada bedanya dari pendidikan. Gitu. Walaupun seharusnya orang yang punya pendidikan lebih tinggi pasti akan lebih mengerti bagaimana menyiapkan fasilitas, begitu kan? Iya, iya, Pak. Maksud Bagaimana? saya Justru data ini harus kita gali untuk menunjukkan teori itu. Betul nggak? Orang tua yang berpendidikan lebih tinggi lebih mampu memberikan motivasi. Betul nggak? Orang tua yang lebih tinggi mampu atau melakukan pengawasan yang lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan atau pendidikannya lebih rendah. Nah, maksudnya betul itu digali dari orang tuanya sama, tetapi polanya belum tentu sama. Nah, justru kita kan ingin membuktikan apakah kalau diawasi, misalnya apakah kalau pendidikan lebih tinggi, yang keempat tadi ya, ke pembimbingan, kepada motivasi, kepada pengawasan, kepada pemberian fasilitas, benar nggak ada korelasi positif, misalnya gitu kan? Iya. Nah, terus juga nanti akan dilihat juga kan, apakah kalau pengawasannya lebih ketat, nilai matematiknya lebih bagus. Nah, kan gitu. Betul nggak? Iya. Nah, apakah kalau diberi motivasi lebih tinggi, nilainya lebih bagus? Ya, itu yang akan kita buktikan. Ya, jadi, bedakan, artinya gini, belum tentu, ataupun justru ini akan kita buktikan. Ya, jadi ini hal lain yang kita gali. Satu, status pendidikan orang tua adalah hal lain. Lalu bagaimana mereka bersikap dalam apa? Dalam melakukan pembimbingan, memberikan motivasi, memberikan pengawasan, dan memberikan fasilitas, kan gitu. Iya. Nah, itu yang ingin dibuktikan. Kalau memang data yang kita memiliki mendukung teori, ya harusnya tadi ada hubungan positif. Semakin tinggi pendidikan orang tua, maka baik pembimbingannya, pemberian motivasinya, ataupun nanti pengawasannya, dan juga pemberian fasilitasnya, harusnya lebih tinggi juga, kan gitu. Nah, Iya. jadi tetap Mbak, itu harus digali ya, baik pendidikannya, kemudian hal-hal tadi yang 4 tadi digali, juga nanti di cross check dengan nilai pelajaran matematik di sekolah. Begitu. Ya. Kalau seperti itu nanti dianalisisnya gimana, Pak? Berarti satu-satu. Oke, ya. Kalau koefisien korelasi sih bisa sekaligus kan, bisa sekaligus. Makanya tadi saya bilang juga kalau misalnya Mbak Tria akan membuat model hubungan dalam bentuk model regresi multiple kan bisa sekaligus. Tapi kalau kita batasi saja hanya ingin melihat hubungan, ya berarti cukup dengan koefisien korelasi aja. Artinya kita mengabaikan dulu lah ada hubungan yang bersifat searah. Kalau korelasi kan dua arah ya. Jadi X sama Y saling mempengaruhi. Tapi kalau kita sudah berbicara koefisien regresi atau analisis regresi, berarti kita harus sudah berbicara antara mana variabel penyebab, mana variabel akibat, kan gitu, sebab akibat dan seterusnya. Tapi kalau untuk baterai kan S1 kan ya. Iya. Nah, saya pikir sampai korelasi atau hubungan pun bisa, hanya untuk menunjukkan bahwa ada hubungan loh. Ada hubungan loh antara ini pendidikan orang tua, atau ada hubungan antara pengawasan, kemudian motivasi, pembimbingan, dan fasilitas dengan nilai matematiknya, kan gitu, bisa ada seperti itu. Nah, jadi analisisnya kalau sosiodemografi sih biasanya satu persatu, Mbak. Jadi pendidikannya satu dihubungkan dengan mana gitu ya. Kemudian misalnya pendidikan ibunya dihubungkan dengan variabel mana saja, atau kelima variabel ini juga bisa. Kemudian jadi nanti analisis kita jadi banyak gitu. Kenapa? Karena kalau sosiodemografi yang kebanyakan nggak bisa digabung, bisa disatukan karena pertimbangan skala pengukuran lah. Tapi kalau misalnya untuk yang kedua kita bisa lakukan secara simultan atau secara bersama-sama langsung di running ataupun di analisis gitu. Nah, hanya Mbak Tria tinggal putuskan saja apakah nanti hanya akan berbicara hubungan saja atau kita akan membuat model persamaan. Saya pikir sih hubungan aja cukup lah. Ya kan, paling judulnya kan nanti hubungan antara pendidikan orang tua ya misalnya. Judul saya itu kan pengaruh, Pak. Tapi kalau cuma dilihat pengaruh ada tidaknya itu nggak apa-apa ya, bukan hubungan kalau itu. Gini, kalau pengaruh berarti sebenarnya kita harus membahas sampai model sebab akibat. Ya, sebab akibat berarti ke model regresi atau persamaan.
Itu karena kalau dalam statistika, kalau kita berbicara pengaruh kan kita harus berbicara koefisien determinasi. Itu koefisien determinasi ada berapa persen sih variabel bebas bisa mengendalikan atau menentukan variabel tak bebas. Ya memang ketika kita berbicara koefisien determinasi berarti kita harus sudah bicara masalah mana variabel penyebab, mana variabel yang menjadi akibat. Tapi kan gampang itu tadi kan variabel yang dianggap variabel penyebabnya adalah pendidikan orang tua. Iya. Yang menjadi variabel dependen ataupun variabel tak bebasnya kan nilai matematik, itu variabel akhirnya kan gitu. Terhadap ya gimana Pak? Termasuk juga kalau misalnya itu pembimbingan, pengawasan, motivasi, fasilitas, itu kan akan dianggap sebagai variabel bebas yang menyebabkan nilai matematika. Akan dilihat bagaimana nilai matematiknya, dilihat dari sisi keempat variabel ini misalnya. Nah, itu bisa dibuat. Artinya bisa sudah kita analisis dengan koefisien regresi sekalipun. Tenang aja, itu gampang lah analisis seperti itu. Nah, jadi sekaligus nanti kalau Mbak Tria mendapatkan bahan di jurnal-jurnal yang lain, coba perhatikan bagaimana mereka menganalisis variabel-variabel itu. Karena kalau berbicaranya pengaruh, berarti kan sudah harus berbicara seberapa besar sebenarnya pengaruh pendidikan orang tua terhadap nilai matematika. Berapa besar pengaruh pengawasan terhadap nilai matematika ini, kan gitu. Betul nggak? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi mempengaruhi atau harus dua arah atau satu arah? Sebenarnya gini, jadi kalau judul antara hubungan variabel X dengan variabel Y, atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi kalau berbicaranya hubungan, cukup dijawab dengan koefisien korelasi tadi. Jadi kita hanya menentukan berapa sih tingkat hubungan antara kedua variabel tadi. Tapi kalau pengaruh itu gini masalahnya. Kalau kita punya sebuah variabel, katakanlah tadi nilai matematik, ya. Nah, nilai matematik ini kan nilai variabel tak bebasnya. Iya. Yang akan kita lihat dari katakanlah tadi pendidikan orang tua. Nah, kita kan ingin tahu berapa besar sih pengaruh pendidikan orang tua terhadap nilai matematik ini. Nah, kita harus pikirkan dulu gini. Nilai matematik ini kalau kita runut faktor pengaruhnya kan banyak. Iya. Tidak hanya pendidikan orang tua. Mungkin jam belajar anak tadi ya, pembinaan atau pembimbingan, atau juga nanti pemberian motivasi atau pemberian fasilitas. Semua memberikan pengaruh. Nah, kalau misalnya dalam permodelan seperti itu, biasanya variabel yang menjadi pengaruh itu adalah akan dicari variabel yang memiliki nilai koefisien determinasi paling besar. Jadi kalau variabel nilai matematik ini, kalau kita perhatikan misalnya faktor-faktor pengaruhnya, kan tidak hanya satu, tidak mungkin hanya dua, tidak mungkin hanya tiga, mungkin puluhan atau ratusan. Betul nggak? Iya. Nah, variabel penyebab yang ratusan ini, kalau kita ukur semua, berarti kita akan berhasil apa? Berhasil untuk menganalisis 100% pengaruh faktor-faktor ini terhadap nilai matematik ini. Nah, tapi kan kita nggak bisa semuanya kita ukur. Tidak semuanya kita bisa kumpulkan. Nah, jadi nanti kita akan lihat seberapa besar pengaruh variabel atau nilai pendidikan orang tua ini terhadap nilai matematik. Jadi kalau kita temukan, katakanlah ya, diukurlah misalnya koefisien determinasinya adalah 60%. Nah, berarti hal itu berarti bahwa nilai matematik ini ditentukan 60% oleh faktor pendidikan orang tua. Ya, 60% kan? Nah, berarti sekarang dari ratusan faktor penyebab nilai matematik tadi, berarti selain faktor pendidikan orang tua, misalnya nih, faktor pengaruh itu setelah kita hitung itu ada 250. Pendidikan orang tua atau pendidikan ayah ini misalnya satu variabel. Berarti kita punya berapa sisa variabel
faktor pengaruh lainnya berapa? 249. Betul nggak? Iya. Nah, yang satu ini memberikan pengaruh 60%, berarti dengan kata lain yang 249 ini memberikan pengaruh berapa persen? Berarti 100% dikurangi 60% tadi. Berarti 40%. Nah, makanya kalau di konsep-konsep pengaruh tadi, kita akan selalu mengidentifikasi faktor-faktor yang sekiranya memberikan pengaruh yang paling dominan. Kalau di ekonomi kan ada bahwa konsumsi itu yang dijadikan sebagai penaksir terbaiknya apa? Income. Penghasilan. Karena apa? Mungkin sekian persen bahwa pengeluaran seseorang itu ditentukan berapa pendapatan. Sedangkan kita tahu bahwa pengeluaran seseorang itu kan macam-macam penyebabnya. Selain pendapatan, juga mungkin lokasi tinggal, jumlah anggota keluarga yang jadi tanggungan, usia juga, kan gitu. Kayak mahasiswa lah sama. Apakah misalnya uang jajan mahasiswa untuk yang uang sakunya 2 juta itu sama? Tidak. Oh, ternyata tidak. Ternyata misalnya mahasiswa yang tingkat 1 dengan tingkat 3, meskipun sama-sama mendapat uang saku bulannya 2 juta, belum tentu pengeluarannya sama. Karena ada apa? Ada faktor-faktor lain yang menentukan. Misalnya apa? Oh, kebutuhan tugas mahasiswa tingkat 3 lebih banyak. Dia harus mengeluarkan uang saku lebih banyak, kan bisa begitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau bicaranya apakah pengaruh atau hubungan, balik lagi, Mbak Tria mau ngambil mana? Yang penting ditentukan dulu aja. Nah, nanti analisis statistikanya menyesuaikan. Gitu. Nangkap nggak? Nangkap, Pak. Jadi kalau Mbak Tria misalnya mau memakai konteks yang hubungan antara pendidikan ayah atau pendidikan orang tua dengan nilai matematik, berarti bisa cukup dijawab tadi dengan koefisien kontingensi. Tapi kalau misalnya Mbak Tria ingin sampai ke hal yang sifatnya tadi pengaruh, gitu ya, untuk mengeluarkan atau mengetahui berapa besar sih sebenarnya pengaruh dari pendidikan orang tua terhadap nilai matematik ini, nah, maka itu bisa pakai koefisien regresi ataupun kita mengeluarkan koefisien determinasinya. Begitu. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang saya jelaskan ya. Gitu. Yang jelas kan gini aja, Mbak Tria tentukan aja dulu nanti Mbak Tria mau mengeluarkan ataupun mau nyusun rencana step by step aja dulu. Target terdekat kita apa? Misalnya untuk menentukan data atau informasi yang akan digali seperti apa sehingga bisa Halo Mbak Tria. Mohon maaf, Pak, tadi baterainya habis ternyata. Oh, aduh kasihan. Oke. Berarti sekali lagi tadi ya, saya jadi lupa sampai mana tadi. Pokoknya sekarang gini, supaya tidak terlalu banyak yang harus dipikirkan oleh Mbak Tria, berarti sekarang kita buat stepping aja, tahapan aja. Target terdekat berarti targetnya harus mengeluarkan dulu angket ya. Iya. Oke, jadi pastikan dulu harus mengeluarkan angket, berarti sebagai prasyarat angket itu ada, berarti harus menentukan dulu informasi atau data apa yang akan digali. Nah, baik dari data sosiodemografinya tentukan apa saja, misalnya umur atau usia, kemudian itu tadi ya pendapatan ekonomi dan seterusnya lah. Yang kedua berarti kan 4 faktor tambahan tadi juga harus digali. Pembimbingan, kemudian pemberian motivasi, pengawasan dan pemberian fasilitas. Nah, itu. Nah, tapi yang 4 ini berarti PR-nya ada tambahan, harus bisa menurunkan item-item pertanyaan yang terkait dengan 4 hal ini. Betul begitu ya? Iya. Nah, itu aja. Nah, itu udah selesai. Nanti dibuat di pertanyaan, buat angket, begitu aja dulu lah. Nah, jadi jangan terlalu dipusingkan dulu untuk alat analisisnya seperti apa.
Nanti itu menggampang karena setiap data yang ada bisa kita analisis lah. Itu optimisnya di sana. Nah, hanya nanti kalau sudah jadi, ya Mbak Tria juga mulai belajar atau melihat data yang dihasilkan ini skalanya apa, ditandain. Apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, apakah rasio. Itu akan membantu nanti untuk menentukan alat analisis apa yang bisa kita pilih. Ya. Ya, jangan khawatir, referensi itu banyak lah, di googling aja banyak ya, misalnya untuk mengukur tentang pemberian motivasi atau tadi pengawasan, tinggal googling aja misalnya indikator pengukur pengawasan, saya akan keluar. Memang harus sabar karena biasanya tidak mendapatkan apa yang kita cari di klikan pertama, bisa jadi harus klik beberapa kali, nyari link beberapa kali baru muncul seperti itu. Gitu. Tapi saya yakin kok kalau hal seperti ini sudah banyak yang melakukan penelitian seperti itu. Ya, oke. Minimal gini, apakah hal-hal yang ingin ditanyakan kira-kira sudah ada sedikit bayangan? Iya, sudah, Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Syukur kalau begitu ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran nantinya Mbak Tri. Amin, amin. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi nggak apa-apa. Sudah cukup dulu Oke ya, sudah cukup. Silakan nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan kontak saya lagi aja ya. Ya. Mudah-mudahan lancar terus ya tugasnya ya. Ya, amin, amin. Supaya cepat selesai ya. Baik kalau begitu. Selamat berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Tata. Sama-sama ya.